Salam kawan-kawan, bersama saya Pendeta Ewin Joshua Siditonga. Kita berada dalam channel untuk khotbah atau suara mimbar, untuk mengembangkan channel ini dan untuk mendapatkan informasi terhadap khotbah-khotbah yang diaturkan dalam segber UM. Saya mengharapkan agar Bapak Ibu Saudara-saudara dapat subscribe dan menghidupkan lonceng notifikasinya agar kita bisa membagi dan disapa dengan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan membahas khotbah Jumat Agung tanggal 2 April 2021 dengan mengambil teks dari Lukas pasal 23 dimulai dari ayat yang 44 sampai dengan ayatnya yang ke-48. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara sekalian. Begini firman Tuhan. Yesus mati. Seketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikut dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Dengan mengambil tema Yesus menyerahkan nyawanya. Nah, di dalam perikop Lukas pasal 23 ayat 44 sampai 48, ini adalah bantahan yang keras dari Alkitab terhadap Injil-Injil palsu yang mengatakan bahwa ada Yesus yang tidak mengalami kematian. Karena Yesus sudah katakan, setelah aku akan datang Mesias palsu, akan datang kitab-kitab palsu yang mengatakan inilah Mesias, ikutlah Mesias itu. Tapi kamu yang telah mengenal aku, jangan dengarkan mereka, kata Yesus. Dan itu tergenapi setelah Yesus naik ke surga, Injil diberitakan, dan setelah Alkitab terrangkum, terkanon, terjilid, mulai dari perjanjian lama tahun 100 sebelum Masehi di Yamnia sampai dengan kanon perjanjian baru tahun 100 Masehi, maka di tahun-tahun ratusan Masehi kemudian muncul lagi kitab-kitab yang menyebut dirinya sebagai kitab suci dan menyatakan bahwa ada Yesus lain, yang dimana Yesus lain ini dikatakan dia tidak mengalami kematian, tetapi Yesus yang diberitakan Alkitab adalah Yesus yang benar-benar mengalami kematian. Nah, tergantung saudara, apakah saudara percaya pada Yesus yang diberitakan kitab suci lain, yang di mata Alkitab itu adalah Injil palsu. Tapi jika Yesus yang diberitakan Alkitab adalah Yesus yang benar-benar mengalami kematian, apa sih pentingnya daripada kematian Yesus ini? Nah, poin pertama yang mau dikatakan dalam kematian Yesus adalah bahwa puncak daripada perjalanan dan tujuan Yesus itu adalah 3 hal: kematian, kebangkitan, dan kenaikan. Dan dimulai daripada kematian, bahwa di dalam kematian Yesus itu ia menggantikan seluruh upah dosa yang sudah ditetapkan Allah sejak purbakala. Karena firman Allah berkata upah dosa adalah maut. Sebelum Yesus datang untuk menggantikan kematian itu, maka orang-orang zaman dulu membunuh binatang. Jadi nyawa binatang dibuat menjadi ganti dari dosa yang dilakukan manusia itu. Jadi setiap hari, jadi banyak hewan yang mati. Karena itulah dalam perjanjian lama, begitu disucikan darah binatang itu tidak boleh tersentuh, tidak boleh dimakan. Ya karena memang keselamatan itu melalui darah binatang. Tapi oleh Yesus, maka terjadi transformasi dalam Yesus. Yang dulunya manusia diampuni karena darah binatang, lalu Yesus merubahnya, pengampunan itu terjadi melalui darahnya, darah yang suci, Tuhan yang menjadi manusia. Luar biasa. Jadi ketika engkau percaya bahwa Yesus itu telah mati untuk menebus dosamu dan dosa dunia ini, maka engkau terhisap dalam pengampunan itu. Karena Yesus tahu jika darah binatang terus diberlakukan, maka di sana akan ada komersialisasi atas agama, di sana akan ada politik agama, di sana akan ada kejahatan. Artinya orang yang punya uang dong yang boleh mendapat pengampunan dosa. Dia punya uang, dia beli bisa binatang. Jadi bagaimana dengan orang-orang yang tidak punya uang? Dan saya pikir kalau dikalkulasikan di dunia ini, paling berapa persen orang yang punya uang? Selebihnya orang yang punya uang.
Apa mereka tidak bisa masuk surga? Karena mereka tidak bisa mendapatkan pengampunan dosa. Di dalam Yesus engkau bisa sekalipun engkau miskin. Di dalam Yesus engkau bisa sekalipun engkau tidak punya uang. Di dalam Yesus engkau bisa sekalipun engkau tidak punya imam. Kenapa? Karena Yesus hanya menuntut kepadamu, percayalah dalam kematiannya dan terimalah dia menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu, dan berilah dirimu dibaptis, maka sesuatu yang rohani akan terjadi dalam hidupmu. Pengampunan itu turun kepadamu. Maka kau percaya akan hal itu. Jadi kematian Yesus itu begitu penting untuk memulai sejarah baru dalam kehidupan rohani. Nah, saudara-saudara, ayat ini juga sering dipakai orang-orang antikris, orang-orang yang mendengkilkan hatinya untuk mendengar berita keselamatan. Mereka berkata, "Lah, kalau Yesus Tuhan, masa Yesus mati? Nah, kalau Yesus Tuhan, masa Yesus berdoa? Kalau Yesus Tuhan, masa Yesus harus dikuatkan malaikat?" Secara pemikiran manusia, seolah-olah perkataan itu ingin membantah bahwa Yesus itu Tuhan. Nah, karena itu kita orang Kristen tidak boleh gegabah. Kita tidak boleh memberitakan Yesus yang timpang. Misalnya ketika saudara berkata Yesus adalah Tuhan, saudara memberitakan sesuatu yang timpang di sana karena saudara tidak memberitakan kemanusiaannya. Tapi kebenarannya adalah Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Karena itu yang diberitakan Alkitab. Alkitab memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Alkitab tidak memberitakan Yesus adalah Tuhan. Tapi Alkitab memberitakan Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Tuhan yang kelihatan, Tuhan yang dalam rupa manusia, incarnation. Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Lalu ketika teks ini berkata bahwa kemanusiaan Yesus itu dilukai dan berdarah-darah dan mati, itu bukan Tuhan yang mati. Tuhan mana bisa dibunuh, tapi kemanusiaannya yang mati. Ketika dikatakan di sini, ketika kemanusiaannya berteriak, Elohi, Elohi, sabachthani, dan ketika kemanusiaannya Yesus berkata, tuh, ke dalam tanganmu Bapakku serahkan nyawaku. Bukan Tuhan yang bicara di sana, tapi kemanusiaan yang berbicara kepada ketuhanannya. Cuma logika ini akan tidak bisa diterima oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah sejati. Karena ada orang yang berkata bahwa Allahnya Allah Maha Kuasa, tapi nggak boleh jadi manusia, nggak boleh jadi apa-apa, pokoknya jadi Tuhan aja lah. Saya nggak tahu dari mana kekuasaan Allahnya, tapi Allah Alkitab, Allah orang Kristen adalah Allah yang Maha Kuasa. Allah Alkitab, Allah orang Kristen adalah Allah yang bisa menjadi apa saja seturut dengan kehendaknya. Karena itu dia bisa jadi api besar ketika dia ingin bertemu dengan Musa di Gunung Horeb. Dia bisa menjadi malaikat ketika dia bertemu dengan Abraham di Mamre. Dia juga bisa menjadi angin putih beliung ketika menyuruh Elia keluar dari gua karena ketakutan dengan Isabel. Dan dia datang menjadi manusia. Karena itulah bedanya antara Allah Alkitab dengan Allah-Allah lain, termasuk Allah Injil-Injil palsu itu. Oleh karena itu, kemanusiaan Yesuslah di sini yang mengatakan, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kemanusiaannya menyerahkan nyawanya kepada Tuhannya, ketuhanannya. So, pertanyaan yang patut direnungkan adalah begini. Apabila nanti engkau mati, atau kematian datang menjemputmu, ke dalam tangan siapakah kau serahkan nyawa? Kemanusiaan Yesus adalah teladan yang harus benar-benar kita teladani. Bagaimana ketika Yesus tahu bahwa nafasnya, kemanusiaannya akan mati, dia nggak pegang kunci lemari yang di dalam kunci lemari itu ada uang emas, tidak. Dia nggak gelisah ke sana kemari, tidak. Dia berkata dengan lantang di dalam iman percayanya kepada ketuhanannya yang ada di dalam dirinya. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lalu orang-orang ateis, orang-orang anti-Kristen berkata, lalu di mana Allah ketika Yesus berteriak, Elohi, Elohi, sabachthani? Lalu apakah ketika Yesus adalah Tuhan ada di dunia ini dan dia disalib, berarti Tuhan kosong di surga? Oh, tidak. Tuhan Alkitab itu, Tuhan orang Kristen itu omnipresent, dia maha hadir. Bagi kita dunia ini besar, tapi bagi Allah Alkitab, bagi Allah orang Kristen, dunia ini hanya pijakan kakinya. Dia maha hadir, dia ada di mana-mana, dia omnipresent. Karena itu kalau Allah yang ditawarkan Alkitab atau Allah yang di dalam Yesus Kristus, untuk menyembahnya tidak perlu ada kiblat-kiblat, seolah-olah Allah hanya hadir pada satu titik tertentu, tidak. Allah hadir di mana-mana.
Kau tidak perlu kiblat-kiblat menghadap timur, utara, barat, tidak. Karena Allah orang Kristen, Allah Alkitab, Allah dalam Yesus Kristus tidak tunduk pada kiblat. Karena kiblatmu adalah imanmu, ketulusan hatimu. Ketika engkau benar-benar tulus memanggilnya dan percaya bahwa Yesus Tuhan, dia ada di mana saja engkau ada. Coba bayangkan ketika engkau jatuh dalam celaka dan kau membutuhkan pertolongan Tuhan dan kau memanggilnya, apa sih lu cari kiblat dulu, di mana kiblatnya supaya Tuhan datang? Allah Alkitab dalam Yesus Kristus tidak demikian. Karena kiblatmu adalah ketika hatimu percaya dan kau memanggil dia dalam nama Yesus, hari itu dia datang. Dia menolong engkau ketika engkau mau tenggelam di dalam air. Dia menolong engkau ketika engkau mau tabrakan dengan kendaraan. Dia menolong engkau ketika malaikat maut iblis datang ingin membunuhmu dengan sakit penyakit. Dia menolong engkau. Dia menolong engkau ketika iblis mencekikmu ketika engkau tidur dan dalam melalui mimpimu ingin membinasakanmu. Dia menolong engkau ketika engkau memanggil namanya di dalam mimpi. Sampai bawah alam sadarmu pun Tuhan akan menolongmu ketika engkau mengingat dan memanggil namanya. Saudara-saudaraku saya kasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, ada hal yang paling menarik yang patut kita renungkan di sini. Sewaktu Yesus ditangkap, dia dimaki habis-habisan. Ia diperlakukan sangat tidak sopan dan sangat tidak manusiawi. Semua mulut mencibirnya. Dia dipaku. Tapi tahukah saudara ketika dia mati, apa yang terjadi? Pertama, dampak daripada kematian Yesus adalah tabir bait suci terbelah dua. Saudara-saudara, sejak zaman dahulu kala sebelum Masehi, ketika agama Yahudi sudah berdiri, Allah sudah menetapkan dalam tradisi Taurat bahwa di dalam sinagog atau Yerusalem itu tidak boleh satu tempat duduk antara laki-laki dan perempuan. Harus ada tabir, ada penghalang ketika sama-sama beribadah. Jadi kalaupun ada agama-agama kemudian yang melakukan seperti itu bukan dari tradisinya, itu dari tradisi orang. Karena sebelum agama itu ada, itu sudah dipraktikkan agama lain. Itu terlepas apakah ada orang yang mengklaim kami begini, tapi sejarah tidak bisa dibohongi. Yahudi sudah terlebih dahulu melakukan itu. Sama seperti sunat. Apa di sana orang mau curi tradisi orang, terserah mereka. Kami yang begini katanya. Tapi sebelum agamanya ada, Yahudi sudah melakukan sunat. Sebelum agama yang lain itu ada, Yahudi sudah melakukan ada tabir pembagian antara laki-laki dan perempuan. Jauh sebelum agama lain itu ada dan mengklaim bahwa dialah sumber dari segala puasa, Yahudi sudah berpuasa. Jauh sebelum ada agama yang lain ratusan tahun atau ribuan tahun yang mengatakan kalau beribadah harus berkiblat, Yahudi sudah memulainya tahun sebelum Masehi. Tetapi di sini dikatakan ada yang menarik dari Yesus. Ketika Yesus mati, maka tabir itu terbelah. Artinya, karena dosa, maka Allah membuat pembatasan di dalam diri kita. Karena Allah tahu kita tidak akan sanggup dengan kekuatan kita, maka dibuat pembatasan. Jadi kalau laki-laki terlalu sering dengan perempuan itu bisa terjadi dosa. Harus dibatasi, harus dikotakkan. Jadi tetap ada yang pembatas. Kita sudah dibedakan dari jenis kelamin, kita dibedakan dari umur, kita dibedakan dari suku, kita dibedakan dari bahasa dan adat dan istiadat, kita dibedakan dari bangsa. Loh, kapan kita bertemunya menjadi saudara? Kalau karena tradisi kita akan terus berbeda, saudara. Tapi di dalam Yesus perbedaan itu diribakan, tabir itu dikoyakkan. Di dalam Yesus ketika pengampunan itu turun kepadamu dan engkau menghidupi pengampunan itu, maka kepada siapa saja engkau duduk, engkau tidak akan bisa terpengaruh melakukan dosa dengannya. Karena pengampunan yang terjadi kepadamu adalah dari orang suci. Darah yang membasuhmu adalah darah sang Khalik yang menjadi manusia, darah kesucian, bukan darah kambing lagi, bukan darah domba lagi, bukan lagi darah merpati lagi, yang bisa kau kasih jagung dan suka-sukamu kepadanya, yang bisa kau kasih rumput suka-sukamu kepadanya. Tapi darah Tuhan yang menjadi manusia, darah kesucian. Oleh karena itu, hanya di dalam Yesus, maka yang membeda-bedakan kita akan sirna. Di dalam Yesus saya akan tetap bisa bersaudara dengan orang Papua di sana, sekalipun saya punya warna kulit yang berbeda dengan dia dan bahasa yang berbeda. Di dalam Yesus saya menjadi saudara dengan orang Nias, orang Karo, orang Pangpak, orang Jawa, orang Bugis, segala macam suku. Karena tabir itu telah dikoyakkan.
Jadi kalau ada orang Kristen mengaku-ngaku sebagai pengikut Yesus tapi hidupnya primordial, membeda-bedakan, ini kelas PNS, ini kelas buruh di tengah-tengah gereja, bullshit, dia itu pembohong, dia bukan Kristen. Ini kor orang kaya, ini kor orang miskin, ini kor orang tua, ini kor orang muda. Bullshit. Dia bukan Kristen, tapi dia ada serigala berbulu domba. Dia penipu-penipu yang akan merusak tubuh Kristus. Dalam Yesus tabir itu sudah kau yakan. Karena itu jangan buat tabir-tabir baru dalam hidupmu. Kita bersaudara karena satu hal. Kita satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Kita saudara. Dan setiap orang yang tidak percaya dan tidak seiman denganmu, dia juga saudara. Saudara yang berbeda keyakinan denganmu. Tidak perlu hina mereka. Sekalipun mereka menghina engkau, kenapa mereka tertarik menghina engkau? Karena standar hidupmu lebih tinggi daripada standar hidup mereka. Kalau misalnya saya lebih tinggi standar hidup saya tidak akan pala repot-repot mengurusi orang yang jauh dari saya. Tapi kalau sempat ada standar hidup orang yang lebih tinggi daripada saya jauh tertinggal, tentu saya akan cemburu dan iri. Saya akan terus celotehi itu orang. Logikanya seperti itu. So, kalau Yesus sudah mengkoyakkan perbedaan itu, tabir itu melalui kematiannya, maka biarkan kematian Yesus itu juga mematikan dosamu. Keinginanmu untuk membeda-bedakan, mengkelompok-kelompokkan dan mengkotak-kotakkan. Jangan bangun-bangun koalisi lagi di gereja, nanti mati dibuat Tuhan diri. Tidak perlu ada koalisi-koalisi. Ini golongan pendeta, ini pengikut Sintua, ini pengikut Syadonang, ini pengikut. Mati nanti dirimu. Mati masuk neraka, dimakan cacing, dibakar kau. Hanya ada satu golongan dalam gereja. Aku dan saudara, kita semua adalah anak-anak Tuhan. Tidak ada golongan pendeta, pengikut pendeta, tidak ada golongan porhangir, pengikut porhangir, golongan pengikut Sintua, nggak ada. Bullshit itu. Tidak ada seperti itu. Yang berikutnya dikatakan begini. Setelah Yesus mati, lalu kematian, dampak pertama kematian Yesus memboak atau meribak atau mengkoyak perbedaan-perbedaan itu, tabir itu. Lalu dampak kematian Yesus adalah terjadi keinsapan dan kesadaran. Orang yang selama ini memuluk-mulukan Yesus, mencemooh Yesus, memukul Yesus, mereka pulang dengan kepala tertunduk. Mereka memukul dada. Mereka berkata, benar Yesus itu anak Allah. Benar, Yesus itu adalah orang benar. Kami yang salah. Kemenangan yang luar biasa yang dilakukan Yesus. Yesus tidak melawan, dia tidak marah-marah, dimaki-maki, sekalipun dia disalibkan. Apa yang mau dikatakan? Jika engkau benar, maka alam akan membantumu untuk menunjukkan kebenaran. Karena itu dikatakan, maka gelap gulita menutupi tempat itu selama 3 jam. Lalu terjadi gempa bumi yang hebat. Lalu melihat fenomena itu, terkoyaklah katanya di situ tabir. Lalu mereka semua ketakutan, tidak pernah melihat itu, dan akhirnya mereka berkata, benar. Apa yang dikatakannya benar. So, mengapa engkau berdosa, mau maki orang, hina orang, karena engkau ingin menunjukkan kebenaran? Kalau engkau memang benar, tetaplah benar tanpa harus berdosa untuk memperjuangkan kebenaran itu. Karena di luar dari yang kau ketahui, Allah akan membantu engkau untuk menang. Karena kau benar. Allah punya kuasa atas alam semesta ini. Gempa bisa menjadi tanda penyertaan Allah yang terjadi dalam dirimu. Gerhana matahari, gerhana bulan, kegelapan bisa menjadi dipakai Allah. So, jika kau benar, maka biarlah kebenaran itu menjadi kebenaran tanpa harus menjadi dosa. Nah, seperti tema dalam Jumat Agung, Yesus menyerahkan nyawanya. Semua manusia akan mati. Orang beteng pun matinya. Orang gijang roha pun mati. Orang miskin matinya. Tapi pertanyaannya, kalau kau mati, kemanakah nyawamu itu? Kemana kau serahkan nyawamu itu? Tapi firman ini menyapa saudara, menyapa kita. Serahkanlah ke dalam Yesus. Agar apa? Agar ketika hari penghakiman terbuka,
Jadi hanya orang bodoh yang melawan orang yang tidak terlawan. Saudara sudah tahu dia tidak akan terlawan, masa saudara lawan? Kan saudara bodoh. Kalau saudara mau melawan seseorang, pastikan dulu dia memang bisa kau lawan. Kalau memang dia sudah tidak terlawan, jangan lawan. Kok konyol namanya, bodoh. Saya mau katakan sama saudara, semua kitab suci mengatakan bahwa Yesus adalah hakim pada akhir zaman, penentu. Dia adalah Tuhan yang baju manusia. Apa saudara mau lawan Tuhan? So, kalau sesuatu itu tidak bisa terlawan, maka jadikan dia kawan. Jika saya adalah hakim besok, lalu saudara kawan saya tidak akan hukum saudara. Percayalah. Masalah saya bukan orang hakim. Pada akhir zaman saya akan orang yang dihakimi juga, tapi Yesus. Karena itu Yesus berkata, cerdiklah seperti ular dan tuluslah seperti merpati. So, sebelum kematian menjemputmu, jangan hidupmu menjadi seteru Yesus dengan melakukan dosa dan keji, dan mengumbar nafsumu dan kesombonganmu. Masih ada waktu. Jadilah sahabat Yesus. Jadilah ahli-ahli Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Salam.